Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Marlia, mahasiswi dari kampus Ti Dharma Bumi Putra, Semper. Saya ingin menjelaskan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas jumlah uang beredar di masyarakat. Apabila jumlah uang beredar di dalam suatu perekonomian kurang dari yang dibutuhkan, maka negara tersebut cenderung mengalami kelesuan ekonomi. Sedangkan jika jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian melebihi yang dibutuhkan, maka negara tersebut cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia antara lain memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter secara umum dapat didefinisikan bahwa kebijakan moneter adalah semua tindakan pemerintah untuk mengendalikan jalannya kehidupan ekonomi nasional ke arah yang diinginkan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar. Tujuan kebijakan moneter antara lain adalah A. Menjaga stabilitas ekonomi. Melalui pengendalian jumlah uang beredar, Bank Sentral BI sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tercipta suatu keadaan perekonomian yang stabil. Perekonomian yang stabil adalah suatu kondisi perekonomian yang menjamin pertumbuhan ekonomi secara mantap dan berkelanjutan. Dengan kata lain, arus perputaran barang dan arus perputaran uang berjalan secara seimbang dan terkendali. B. Menjaga kestabilan harga. Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter oleh Bank Sentral, tingkat harga dari waktu ke waktu akan terkendali. Apabila tingkat harga stabil, masyarakat akan percaya bahwa membeli barang pada masa sekarang akan sama dengan tingkat harga membeli barang pada masa yang akan datang. Meningkatkan keseimbangan kerja. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar secara terkendali, diharapkan perekonomian lebih stabil. Jika perekonomian stabil, para investor tidak akan ragu-ragu meninggalkan jumlah produksi, mengembangkan investasi baru dan membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja. D. Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri. Melalui kebijakan moneter, pemerintah juga dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus. Apabila pemerintah melakukan devaluasi, maka harga-harga barang buatan dalam negeri jika dibeli dengan mata uang asing akan menjadi lebih murah, sehingga barang Indonesia dapat bersaing di pasar luar negeri dan akan meningkatkan nilai ekspor di Indonesia. Dengan meningkatnya nilai ekspor diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri menjadi surplus. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan untuk menjaga stabilan nilai mata uang dalam upaya mencapai tujuan ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia yang dikepalai oleh seorang gubernur Bank Indonesia. Dalam menentukan kebijakan moneter, Gubernur Bank Indonesia akan meminta pertimbangan dan masukan dari Dewan Moneter yang beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral memiliki beberapa instrumen, yaitu operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum,
politik diskonto, dan pengendalian langsung. Operasi pasar terbuka. Bank Indonesia memiliki wewenang menetapkan sarana-sarana moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan dan melakukan pengendalian moneter. Salah satu cara pengendalian moneter yang dilaksanakan Bank Indonesia adalah melalui kegiatan operasi pasar terbuka. Jenis-jenis kegiatan OTP yaitu A. Penerbitan sertifikat Bank Indonesia. B. Jual beli surat berharga dalam rupiah. C. Penyediaan fasilitas simpanan Bank Indonesia dalam rupiah. D. Jual beli valuta asing. Dari keempat jenis kegiatan tersebut, baru penerbitan SBI dan FASBI yang digunakan BI sebagai instrumen OPT sementara. Untuk jenis kegiatan jual beli surat berharga dalam rupiah, Bank Indonesia saat ini sedang mempersiapkan penggunaan surat utang negara sebagai piranti OPT. Operasi pasar terbuka melalui jual beli surat berharga dapat digambarkan melalui gambar. Tujuan Bank Sentral menjual surat berharga sertifikat Bank Indonesia adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan jumlah SBI, diharapkan uang dari masyarakat akan tertarik masuk ke bank dan dana yang beredar di masyarakat lebih banyak merupakan surat berharga SBI. Penjualan SBI biasanya dilakukan oleh Bank Sentral apabila perekonomian mengalami gejala inflasi. Sedangkan tujuan Bank Sentral melakukan pembelian surat berharga dari masyarakat adalah untuk menambah jumlah uang yang beredar. Dengan melakukan pembelian surat berharga dari masyarakat, berarti menambah volume jumlah uang yang beredar, dan sebagai gantinya Bank Sentral memiliki surat-surat berharga. Kebijakan pembelian surat berharga oleh Bank Sentral ini biasanya dilakukan apabila perekonomian cenderung mengalami kesulitan atau berada pada kondisi deflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi. B. Politik diskonto. Politik diskonto disediakan bagi bank-bank dalam rangka memperlancar pengaturan likuiditas sehari-hari. Politik diskonto dilakukan dengan cara penjualan surat berharga repo atau penjaminan surat berharga. Penetapan tingkat diskonto dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengendalian moneter. Dalam hal diperlukan pengetatan likuiditas, maka tingkat diskonto dapat dinaikkan dan sebaliknya. Dalam hal diperlukan pelonggaran likuiditas, maka tingkat diskonto diturunkan. C. Giro wajib minimum. Untuk pertama kalinya sejak Pakto 1988, Bank Indonesia menggunakan GWM untuk menghentikan pertumbuhan besaran-besaran moneter yang masih tinggi, yaitu dengan menetapkan GWM menjadi 3% pada Februari tahun 1996. GWM pada dasarnya adalah sejumlah minimum dana yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank pada Bank Indonesia. Keharusan menyediakan sejumlah minimum dana ini juga disebut likuiditas wajib minimum, yang saat ini sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang dihimpun, berlaku sejak April 1997. D. Persuasi moral. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meminta atau mengimbau bank-bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makroekonomi maupun kondisi mikroekonomi masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit yang realistis. Kebijakan persuasi moral
atau moral suasion ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong perbankan agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Jenis standar moneter. Standar moneter atau standar uang adalah alat mata uang yang dijadikan sebagai dasar dari uang yang diedarkan dalam perekonomian suatu negara. Standar moneter yang digunakan dapat berupa logam, yaitu 1. Standar logam. Dalam standar logam, uang yang diedarkan dalam masyarakat didasarkan pada suatu jumlah logam tertentu, misalnya emas, perak, atau keduanya. Dalam sejarah uang, kita mengenal macam-macam standar logam, yaitu standar tunggal, standar pincang, dan standar kembar. Standar tunggal adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada suatu jenis logam sebagai logam standar untuk membuat mata uang. Standar pincang adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada suatu jenis logam saja. Tetapi dapat perekonomian beredar pula mata uang logam lain yang bukan mata uang standar. Misalnya logam emas sebagai mata uang standar, tetapi dalam perekonomian beredar mata uang perak sebagai alat pembayaran yang sah. Standar kembar adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada dua jenis logam mata uang, yaitu mata uang standar emas dan mata uang standar perak. Standar kertas. Hampir semua negara menganut sistem standar kertas, termasuk juga Indonesia. Dalam sistem standar kertas, peredaran uang tidak lagi didasarkan pada salah satu logam. Mata uang kertas diterima sebagai alat pembayaran yang sah, terutama berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap badan yang mengeluarkan, dan dijamin dengan undang-undang. Uang kertas yang diedarkan oleh Bank Sentral ini tidak dapat ditukar dengan sejumlah logam yang ada pada bank, walaupun ditetapkan beredar sebagai alat pembayaran yang sah. Kelebihan dan kekurangan sistem standar moneter. Kelebihan standar emas: 1. Sangat mudah dalam melakukan konversi antara mata uang negara satu dengan mata uang negara yang lain. 2. Relatif stabilnya nilai tukar antara mata uang satu dengan yang lain, antara setiap mata uang dengan barang-barang, yaitu tingkat harga-harga. Kekurangan standar emas: 1. Jumlah emas tersedia semakin tidak cukup untuk menunjang transaksi perdagangan nasional maupun internasional yang semakin meningkat. 2. Krisis likuiditas karena tidak cukupnya alat pembayaran untuk menyangga volume transaksi yang semakin besar. Kelebihan standar kertas: standar kertas relatif mudah diperolehkan dan mudah sebagai bahan untuk membuat uang kertas. 2. Uang kertas sebagai uang kepercayaan atau alat pembayaran yang sah dan dijamin dengan undang-undang. Kekurangan standar kertas: 1. Tidak mempunyai nilai intrinsik. 2. Rentan terhadap pemalsuan uang, terutama uang kertas yang nilainya besar. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.